Oke, pada kesempatan kali ini untuk soal nomor 6 sampai nomor 10, melanjutkan kemarin nomor 1 sampai 5, yaitu untuk menentukan simpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang tersedia pada setiap soal. Jadi kita akan disediakan sebuah soal yang dimana soal tersebut berisikan pernyataan-pernyataan dan disediakan sebuah alternatif jawaban untuk menentukan simpulan pada soal. Seperti apakah contoh soalnya? Kita langsung saja lihat. Nomor 6. Semua mesin memiliki katup. Semua mesin berukuran kecil. Simpulan yang tepat adalah untuk A. Semua mesin berukuran kecil dan memiliki katup. Padahal di sini sebagian mesin berukuran kecil. Di sini semua mesin, jadi tidak yang A. Terus yang B, semua mesin berukuran tidak kecil. Semua mesin berukuran tidak kecil. Semua ini terangannya hanyalah sebagian, berarti tidak B juga. Yang C, semua mesin berukuran kecil dan tidak memiliki katup. Apalagi yang C, semua mesin berukuran kecil, padahal di sini sebagian, dan tidak memiliki katup, padahal di sini semuanya memiliki katup. Terus yang D, sebagian mesin berukuran tidak kecil. Nah, otomatis sebagian mesin berukuran kecil berarti sebagiannya tidak berukuran kecil. Terus memiliki katup dan memiliki katup. Nah, di sini juga ada keterangan memiliki katup. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 7. Pernyataannya, semua guru dan dosen menggunakan buku dan sebagai sumber bahan untuk mengajar. Sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah A. Semua guru dan dosen menggunakan buku tentang internet. Di sini pernyataannya semua guru dan dosen menggunakan buku, terus sebagian guru dan dosen menggunakan internet, bukan buku tentang internet. Jadi bukan yang A. Terus yang B, semua guru dan dosen menggunakan buku, bukan buku dan bukan internet. Padahal di sini keterangannya menggunakan buku dan menggunakan internet. Jadi bukan B. Yang C, sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Nah, di sini tertera kemungkinan yang C ini adalah benar karena sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Walaupun di sini keterangannya semua guru dan dosen menggunakan buku, sebagian itu termasuk juga semuanya. Jadi kemungkinan jawabannya adalah C. Kita lihat dulu yang D. Sebagian guru dan dosen menggunakan buku tentang internet lagi, sama dengan yang A, berarti bukan. Yang E, semua guru dan dosen menggunakan buku dan internet, padahal yang menggunakan internet hanyalah sebagian. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 8. Pernyataannya, hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Simpulan yang tepat tentang buaya adalah A. Termasuk hewan mamalia. Padahal di sini yang dikatakan hewan mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Sedangkan buaya berkembang biaknya dengan cara bertelur. Jadi tidak sesuai. Jadi bukan A. Terus yang B, termasuk hewan yang beranak dan bertelur. Padahal di sini sudah jelas keterangannya bahwa buaya berkembang biak dengan cara bertelur saja. Jadi bukan B. Yang C, berkembang biak dengan cara mamalia. Padahal berkembang biak dengan cara mamalia adalah dengan beranak, sedangkan buaya berkembang biaknya dengan bertelur. Terus yang D, termasuk hewan bukan mamalia. Nah, kemungkinan yang D nih, buaya berkembang biak dengan cara bertelur, kalau hewan yang mamalia dengan cara beranak. Jadi jauh, jadi bukan hewan mamalia. Terus yang E,
termasuk hewan mamalia yang bertelur. Tidak ada hewan mamalia itu adanya beranak. Kalau di pernyataan di sini hewan mamalia itu beranak. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D, termasuk hewan bukan mamalia karena dengan cara bertelur. Terus soal berikutnya, soal nomor 9. Semua kerabat dekat menghadiri pesta keluarga. Asep menghadiri pesta keluarga, sedangkan Dadang tidak hadir. Simpulan yang tepat adalah A. Asep bukan kerabat dekat keluarga. Padahal di sini Asep menghadiri pesta keluarga. Kalau menghadiri pesta keluarga, pernyataan yang di atas ini termasuk kerabat dekat. Berarti yang A tidak sesuai. Terus yang B, Dadang bukan kerabat dekat keluarga. Di sini Dadang tidak hadir, berarti bukan kerabat dekat. Karena kalau kerabat dekat itu menghadiri pesta keluarga. Yang B benar. Kalau yang C, Dadang dan Asep kerabat dekat keluarga. Kalau Dadang kerabat dekat, semestinya datang ke pesta, tapi di sini penyataannya tidak datang, jadi bukan kerabat dekat. Yang D, Dadang dan Asep bukan kerabat dekat keluarga. Sedangkan di sini Asep menghadiri pesta keluarga, berarti kerabat dekat keluarga. Terus yang E, Dadang dan Asep dua orang kerabat dekat. Tidak ada pernyataan di sini menghubungkan Dadang dan Asep. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal selanjutnya, soal terakhir nomor 10. Yaitu jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Simpulan yang tepat adalah A. Jika laut pasang, semua kapal tidak dapat merapat. Di sini pernyataannya jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, berarti laut pasang. Jika laut pasang, sebagian kapal tidak dapat merapat. Ini kok semua kapal? Salah ya. Harusnya sebagian kapal tidak dapat merapat. Terus yang B, jika laut pasang, semua kapal dapat merapat. Nah, di sini pernyataannya sebagian kapal tidak merapat, berarti sebagian kapal juga merapat. Berarti tidak semuanya. Salah juga. Yang C, jika laut tidak pasang, semua kapal dapat merapat. Nah, di sini pernyataannya jika laut pasang, dermaga tenggelam. Berarti jika laut pasang, sebagian kapal. Nah, kalau jika laut tidak pasang, kemungkinan semua kapal dapat merapat. Ada kemungkinan jawabannya yang C. Kalau yang D, jika laut tidak pasang, sebagian kapal dapat merapat. Jika laut tidak pasang, sebagian kapal dapat merapat. Sedangkan di sini jika laut tidak pasang, otomatis semua kapal tidak dapat merapat atau dapat merapat. Jadi bukan D dan juga bukan yang E. Jadi jawabannya adalah C. Nah, seperti itu tutorial cara mengerjakan jenis soal ini. Jadi jika teman-teman pada saat ujian menemukan soal seperti ini, dicocokkan antara pilihan ganda dan pernyataan pada soal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar saya bisa menambah semangat saya untuk membuat video. Dan jangan lupa untuk menambah wawasan teman-teman, saya sudah menyediakan link di deskripsi untuk bisa dicoba. Jenis soalnya sama, silahkan dicoba agar kita bisa berpengalaman dalam mengerjakan soal. Demikian, sekian dari saya. Terima kasih.